Gue dia. Cemen lo tak. Ini pertanyaan yang zaman dulu nggak bakal berani ditanyakan. Oh gitu ya? Iya. Bukan masalah berantemnya, setelah berantemnya itu. Justin Bieber nggak jadi deh konser. Kenapa? Karena sindrom apa tuh? Jadi matanya kayak sebelah nggak bisa nutup atau Itu apa? virus atau kan kalau dulu katanya sering apa kena AC. AC. Nggak tahu, nanti saya cari tahu lagi ya informasi. Tapi ini lagi banyak yang bikin konser kan? Ada Soalnya K-pop. kan udah virus sudah mulai turun tuh COVID kan. Terus kayak Kemarin Sabrina katanya mau itu. Iya mau nonton K-pop apa sih yang nyanyinya zoom in, zoom out gitu apa ya? Nggak tahu apa sih kalau K-pop, kamu tau nggak? Terus Jadi nggak? katanya she doesn't want to spend mama's money, takut uang mamanya habis. Baik, kurang sudah bilang pakai uang mama, pakai uang papa. Tapi lagi banyak konser kan? Gak apa-apa Cap, kalau mau nonton konser nonton aja Cap. Tapi Westlife mau datang. Kan kamu dulu waktu pacaran pernah nemenin aku tuh. Sekarang Westlife emang masih ada? masih. Kan waktu pacaran nemenin. Masa udah nikah nggak mau nemenin gitu ya? Orang kalau ada maunya, kalau pas lagi pacaran kan kalau semua lagi pacaran, diikutin gitu. Kita klarifikasi ya. Itu kameranya udah nyala tau. Ya. Kita klarifikasi ya guys ya. Waktu itu belum pacaran sebenarnya. Masa belum? Belum. Kok bisa? Wartawan taunya belum. Oh, wartawan tanya belum. Udah ya. Hai. Halo semuanya, ketemu lagi bareng sama Desinatria. Ini agak beda ya suasananya ya. Kita Kayaknya serius banget gitu. ala-ala apa podcast gitu ya. Iya. Biasanya kita ngevlog aja. Nah, ini kita mau ngasih satu konten baru buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pada suka ya. Jadi di sini kita nanti akan ngapain? Menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen, follower, subscriber gitu. Tuh, oke. Pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya apa aja? Mungkin Bisa nanti bisa relate bikin sama kita, bisa tentang apa aja. Tapi tentang kalau yang lagi ngomongin update. relationship kesan kita ahli gitu ya. Padahal masih belajar juga gitu kan. Tapi pokoknya bisa macam-macam lah gitu. Itu Terus pertanyaan menjebak soalnya, Bu. gitu ya. Iya. Kita ditanya, habis itu kita ngalamin sendiri. Jadi ada kartu ya kan. Kartunya nanti akan berisi pertanyaan yang kalian sudah kirimkan ke kita. Iya, jadi sempat ada yang kirim di Instagram atau juga mungkin sering banget ditanya-tanyain ya kan. Kayak misalnya Sebenarnya kita pernah lagi gini-gini dulu. Iya. Iya kan? Cuma masalahnya Bapak nggak pernah upload. Jadi, Upload ada. Yang Gimana? upload. Tanya Reta tuh. Ya tak? Ya udah. Ada kan? Dua konten kita. Dua konten itu kan iya. masalah Q&A. pertama kali pacaran dan segala Iya. macam. Mudah-mudahan pertanyaan nggak sama lagi. Ya, terus kalau diajak di Instagram juga tanya dong gitu kan. Nanya itu gitu lagi. Nggak bisa harmonis gitu ya. Coba bilang kita harmonis. Problem temen-temen nih kayaknya kurang lebih sama lah. Iya. Gak ada, mau pengen tahu pertanyaannya apa nih, ada yang bikinin tim kreatif juga. Nah, Iya. itu bisa jadi pertanyaan jebakan. Oh, Ya kan? Siapa yang ngambil? kita lihat se-advance apa pertanyaan. Mau perlu dikocok? Nggak usah ya. Dari atas aja Ibu, ribet amat. Oke, kamu dulu lah. Oke. Silakan yang muda dulu. Belum apa-apa dari Belum bed. apa-apa udah bobo umur. Oke, kita ambil dari atas. Oke, ya ini pertanyaan ini bagus nih. Pertanyaannya Pak. Febriana.lestari.88 Galakan siapa, Mbak Dona atau Mas Darius? Coba. Ya, udah pastilah. Bisa dilihat kan dari siapa yang sering senyum, siapa yang sering ketawa, siapa yang mukanya kenceng, siapa yang itu. Iya. Kan jawab jujur. Jujur ya. Truth or dare? Enggak ya? Bukan beda lagi itu. Beda permainan, Bu. Oke, jawab. Galakan siapa? Oke, jujur ya. Jujur. Sebenarnya kalau galakan siapa itu tergantung situasi. Oh gitu. Iya. Karena dalam situasi tertentu masing-masing bisa keluar tanduknya lebih panjang Oh gitu. sebenarnya. Iya. Tanduk dan buntut. Enggak Punya buntut. Enggak. Ya, tanduk Tanduk aja. aja, Oke. iya. Siapa yang tanduknya lebih panjang? Tapi bisa kelihatan. Ya, tergantung situasinya. Tergantung Gitu. situasi. Cuma kan ada yang bilang juga ya, jangan suka main-main sama orang yang pendiam. Gitu. Iya. Dari pendiam.
macan tidur jangan dibangunin. Jangan Bu. dibangunin. Kenapa? Kegaruk. Ya, Jadi sebenarnya sama aja tergantung situasinya. Enggak bisa, itu bukan jawaban, itu ngeles judulnya, ya kan? Jawab. Jadi gue yang jawab kalau gitu. Mendingan orangnya ngaku sendiri daripada saya ngomong gitu. Itu menyudutkan. Itu kalau kemarin kasusnya Itu Johnny, statement macam apa di itu? kasusnya Johnny Depp langsung Egyptian leading gitu. Jawabannya terlalu Ya udah, silakan. jawabannya adalah tergantung situasi. Nggak konsisten nih. Ya tergantung kan, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin aku lebih gampang ke-trigger sebenarnya, ya kan? Oke. Cuma cepat naik, cepat turun juga. Iya. Kalau kamu kan di depan orang kayaknya baik-baik aja, tapi gitu. di depan saya. Dalam hati menangis. Tapi kan nggak galak, aku melo. Kata siapa nggak Yang di galak? bawah nggak usah ketawa itu, di posisi ketawa-ketawa aja. Nggak. Dengeran tahu. Ibu di depan orang nggak galak, sama saya galak. Masa? Iya, tegas. Tegas. Oke, dari Leni Lili 123. Ini sering banget ditanyain, tapi aku juga bingung jawabannya apa. Resep harmonisnya apa, Dona? Selalu terlihat serasi dan bahagia. Saya senang melihatnya. Ini kayaknya udah pernah kita jawab dulu ya, tak ya? Emang Iya. jawab? Udah sering nih, kalau ini di Instagram juga sampai Ya tulisnya udah, berbusa-busa. nggak apa-apa jawab lagi. Mungkin banyak yang belum sempat lihat atau juga belum sempat tahu, belum sempat dengar langsung dari seorang Darius Sinathrya. Kamu yang bahagia? Bahagia nggak? Ya lumayan. Makasih loh. Apa resep harmonis? Emang harmonis? Ya lumayan. Lumayan ya, oke. Iya, ya sebenarnya mungkin kalau pertanyaannya lebih ke yang tadi ya, bahagia atau enggak? Kamu bahagia enggak? Saya kelihatannya gimana? Susah ya, buat jawab aja berat gitu. Enggak. Bahagia lah. Banyak hal ya, dari dalam hidup kan nggak semua selalu kebahagiaan, tapi selama Iya, most of all Most of itu. all ya, intinya maksudnya aku bersyukur dengan kehidupan aku sekarang, apalagi setelah menikah gitu kan. Dan kalau saya nggak bahagia, ya mungkin nggak, lihat juga anak-anak kan juga nggak bahagia, kamu juga nggak bahagia. Tapi dan sebenarnya kan kebahagiaan itu bukan tergantung sama orang lain, tapi kita yang bisa menentukan kebahagiaan kita sendiri. Dan saya memilih untuk bahagia. Ya, Jangan nangis. Pak. alhamdulillah bahagianya sama kamu gitu. Itu aku, kamu? Iya, itu tadi sebenarnya ada 2 poin jawaban Dona ya. Yang satu adalah bersyukur, yang kedua bahagia itu bukan tergantung dari apa yang kita punya, apa yang atau orang lain lakukan sama kita, tapi gimana diri kita juga. Iya. Iya kan? Appreciate every little things. Iya. Jadi ketika akhirnya memutuskan untuk menikah, untuk berumah tangga, ya ada komitmen di sana dan dijalanin bareng-bareng, gitu kan. Tujuannya, salah satu tujuan utamanya adalah untuk hidup lebih bahagia bareng sama pasangan dan keluarga. Gitu baru. Jadi semua yang dilakukan itu tujuan besarnya itu. Iya, dan gitu itu kan. mungkin akhirnya karena kita sama-sama bahagia, anak-anak juga happy, itu jadi terlihatnya harmonis. Karena di dalamnya ada banyak untuk mencapai tujuan itu. Akhirnya kita bicara tentang ngebangun komunikasi yang baik, Iya. saling menghargai, mau untuk belajar mengerti, bukan cuma dimengerti atau didengerin doang, Yes. gitu kan. Dan Take and give lah. Take and give, ada pengorbanan juga di sana, banyak lah gitu. Mungkin secara teori teman-teman tahu lah, tapi ngejalaninnya ya tujuan utamanya apa untuk Yes. menikah gitu. Yes. Next, Next. saya lagi. Oke, Ambil berapa sih? Ambil berapa? semuanya nih. Semuanya dong. Wow. Panjang dong. Ya kan nanti Kalau yang dipotong-potong lah. udah bahas biasa skip aja nggak Oh. apa-apa. Kalau udah Oke. pertanyaan yang sama nggak? Ya, yang tadi skip aja. Jangan. Enak aja. Udah jawab panjang Iya, lebar iya, suruh skip. Oke, ini lucu nih. Ini pertanyaan baru nih. Dari Rinar 1716. Kepo kalau bangun tidur hal romantis biasa ngapain? Gitu. Ya. Ayo. Siapa bangun tidur duluan? Jawab dong. Kalau bangun tidur duluan udah pasti ibu, karena sih Iya. tidurnya belakangan. Berarti yang lebih sering romantis saat bangun tidur adalah saya dong. Kata siapa? Kan aku bangun duluan. Ibu bangun habis itu kelayapan. No, nggak kelayapan, saya nyiapin sarapan, saya
di bawah. Ini pas bangun tidur, Bu, Oh, bukan pas- kegiatan yang dilakukan setelah bangun tidur. Kalau bangun tidur, hal romantis apa yang dilakukan? Bangun tidur melek gitu. Ya itu. Ya, gitu. Nah dulu nih Dona kalau bangun tidur terus bangunin baby, kaki gitu baby. Aduh. Nih, Masya Allah kayak ngebangunin kayak temen kos bangunin, oi bangun. Dan kamu Itu perlu sebel. waktu lebih dari 5 tahun Dan untuk itu merubah dari kebiasaan Dona. Sebel Iya. banget, ya kan. Ya, Terus kalau sekarang saya bangun ini gimana? baby. Saya jomblo, maaf ya. Di sini banyak juga yang masih jomblo, Iya itu ya kan. Dia kalau problemnya dulu gua kalau pamit jalan gitu aja gitu kan, terus nyampe nggak ngabarin gitu. Wah Dona uring-uringan banget gitu. Ya udah gitu pamit kan ya udah bye Nah, gitu sekarang kan. bangun tidur juga gitu. Bangun tidur, tapi kalau bangun tidur, baby, kayak temen kos. Tapi manggilnya baby. Ya, Panggilan sayang loh. saya juga sama ponakan saya dipanggil baby. Oh iya, betul. Iya. Kamar itu kan tempat kita untuk menyelesaikan semua masalah gitu kan. Baik yang masalah atau yang diciptakan masalahnya. Jadi itu ya harus momennya dijaga gitu loh, Bu. Oh, bukan sih. Iya. Kalau saya lebih menjaga mood, bukan momen. Mood. Maksudnya gimana? Moodnya Bapak. Kalau pagi bangun gitu. Iya. Oh, jadi itu dilakukan bukan karena kamu sayang sama aku, tapi karena kamu Jebakan. ngejaga mood aku Enggak, doang. tapi kan itu benar kan kadang ketika bangun pagi mungkin kan akhirnya gara-gara aku ngebangunin kamu baby gitu kamu sebel kan moodnya jadi bete gitu. Jadi kalau saya baby jadi abis itu bangun belum aku datang bawain sarapan. Jadi udah gitu, baby dia yang sebel karena gue nggak bangun-bangun. Iya emang bener paling susah bangunnya makanya jadi gitu baby biar bangun kok. Iya, dari dulu juga baby. Alarm bunyi gitu yang bunyi alarmnya gitu orang yang ngebangun saya Kadang ngebangun. cuma kaki doang baby. Ya sekarang kan Tapi enggak. bagus masih pakai tangan ya, Karena nggak pakai kaki baby. Nggak sopan ya. Saya kan sekarang lebih ya kan itu Iya. belajar itu namanya penyesuaian dan belajar Jadi dan itu kita selalu belajar lah. Ya itu hal paling romantis yang Dona Masa sih? lakukan ketika bangun tidur. Masa gitu doang? Banyak lah. Beda Say, kalau aku bangun. good morning, I love you. Iya, Kita juga lah. suka begitu. Itu juga kalau Apa? udah bangun, pas bangunnya. Gimana sih? Nggak bangunnya. ngerti saya Iya. pertanyaannya. Jadi ketawain Ini aja. kalau aku kan bangun tidur, kalau misalnya aku bangun duluan nih, pasti Ah. kan aku deketin kamu terus meluk kamu, Oh, gitu ya. terus kamu gitu kan, terus cium, terus bilang good morning baby, gitu kan, how's your sleep, gitu, itu gitu. romantis. Oh gitu romantis. Oke jadi Darius lebih romantis ya. Baby. Udah nggak gitu. Dari Widya Ningrum. Gimana caranya Kak supaya nggak ragu untuk memiliki pasangan yang lebih muda dari perempuan? Silakan dijawab. Kok dia jawab? Baiklah adik-adik ya ini sering banget juga dipertanyakan sama saya. Gimana caranya kalau pasangannya lebih muda? Pasti ya sebenarnya yang mungkin yang berat ketika awal memilih untuk menikah dengan pasangan yang lebih muda ya karena kan kita harus meyakinkan mungkin kita udah yakin tapi mesti meyakin keluarga mungkin ada pro dan kontra segala macam bahkan sampai sekarang walaupun sebenarnya udah bukan suatu hal yang aneh lagi gitu kan dan kita kan sebenarnya juga nggak terlalu jauh-jauh banget ya kan 7 tahun ya 6 tahun 6,5. 6,5 Iya. tahun gitu kan tapi nggak kelihatan kan ya kan Ya mungkin kan kedewasaan setiap orang beda-beda ya, gitu, tidak ditentukan sama usia. Itu kan? betul. Yang penting bukan karena usianya, tapi kan laki-laki itu apa sih yang kita pingin dari seorang laki-laki gitu kan? Apa yang kita harapkan dari seorang yang akan menjadi pendamping hidup kita, menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin dalam keluarga gitu. Ya harus dilihat kualitasnya seperti itu bukan karena usia. Karena nggak menjamin orang yang usianya lebih tua ternyata mungkin dia ternyata bisa jadi kita lebih dewasa, belum tentu bertanggung jawab gitu kan. Jadi yang meyakinkan ya kamu harus lihat pasangan kamu secara utuh, jangan cuma karena usianya aja udah lebih muda nanti begini suka main apa segala macam. No, boys will be boys apapun usianya. Kayak gak aku ngomong gitu. Kayak beneran ya? Yang bener sih. Ya kan sampai mau usia berapapun tetap aja Ibu laki-laki. lagi ngasih penjelasan atau curhat, Bu? Ya setengah. Pokoknya gitu, tapi intinya adalah ya satu,
kamu nyaman tidak sama dia. Karena kan dalam sebuah hubungan kan nyaman itu penting ya. Ya kan? Kamu yakin. Kalau kamu nyaman, dia nyaman nggak sama kamu? Iya, itu betul. Dia kan sama-sama nyaman lah gitu kan. Dan aku selalu banyak yang selalu bilang bahwa pasangan yang baik itu kan yang selalu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Ya kalau ternyata walaupun dia usianya lebih muda tapi ternyata bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, bisa sama. Yang penting dan mau sama-sama gitu kan, menjalani semuanya sama-sama mulai dari nol, berjuang sama-sama. Kalau memang udah berjuang, dan jangan lupa doa sih. Aku juga waktu mau mulai dekat Madaris doanya kenceng banget. Ternyata jawabannya ya gitu. Doanya apa? Tuhan bikin Darius lebih tua gitu? Enggak dong, bikin saya lebih muda lah. Bikin saya kelihatan muda kan gitu. Gitu. Itu dari aku sih. Semoga menjawab ya. Iya. Kamu nggak ada tambahan? Nggak ada, kan yang ditanya ibu. Ya kamu sebagai laki-laki yang lebih muda nikah sama yang lebih tua gimana? Ya biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Yang penting? Udah lebih pengalaman. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, ini dari tim kreatif kita nih. Ini siapa nih? Kira-kira siapa di antara mereka nih? Wajah-wajah bersalahnya. Pertanyaannya adalah, gimana caranya mengatur emosi ketika sedang tidak ingin bekerja tapi harus bekerja? Nah, ini problemnya anak ini banget kayaknya ya, anak zaman sekarang banget ya. Anak Gen Z, millennials nih, kayaknya begitu. Kalau udah mager. Ini pertanyaan yang zaman dulu nggak bakal berani ditanyakan. Oh gitu ya? Iya. Sama kalau kayak dulu gitu kan di sekolah gitu, kita ditabok sama guru. Wah, kita nyeselnya tuh seumur-umur gitu. Serem amat sih, sering ya kayaknya. Enggak, aku nggak pernah ditabok. Saya nggak pernah, Bu. Oh masa? Pokoknya takut sedih. Saya paling disayang sama guru. Oh iya, percaya deh. Sering dipanggil. Kamu sejak masuk soalnya. Anak-anak jangan diikutin. Kalau sekarang kan guru boro-boro berani nabok ya kan. Ya nggak boleh lah. Itu kekerasan marah-marah dalam aja. kelas. Iya nggak boleh, tapi kan maksudnya ya apa ya, beda zaman beda cara juga kan gitu. Dan sekarang mungkin anak-anak sekarang itu lebih apa ya, lebih butuh healing. Butuh apa namanya? Perhatian dari sisi emosi gitu kan, dari perasaan gitu. Karena kalau dulu mungkin kayaknya kesehatan mental belum terlalu digaungkan. Kalau sekarang kan mental orang tuh penting gitu, bukan hanya fisik tapi juga mentalnya. Dan mungkin kalau ngelihat mungkin ya perkembangan teknologi itu ada positif ada negatifnya. Lebih cepat belajar, tapi karena terlalu mudah dapat segala sesuatu dalam satu tempat gitu ya, instan gitu kan, sehingga nggak ngelewatin proses yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih tough sebenarnya. Gitu, karena proses yang nggak enak itu guys, itu biasanya akan ngebentuk kita untuk bisa jadi lebih kuat lagi. Iya. Gitu. Intinya kan sebenarnya kalau untuk masalah pekerjaan ya, itu kan masalahnya tanggung jawab. Bu, saya siaran pertama kali Bu, siaran bola nih, taping ya kan. Ya namanya presenter baru, masih umur 19 kan. Sombong, udah 19 jadi presenter gitu, oke. Umur 19, belum punya pengalaman ya kan. Terus ketemu kamera banyak gitu kan, di studio gitu. Tappingnya siang buat tayang dini hari, nyapanya kan kebalik-balik tuh, harus banyak yang diingat gitu kan. Terus suka salah-salah kan. Itu di telinga udah ngomel-ngomel itu. Ya udah telan aja gitu kan, telan aja, dan itu yang membuat akhirnya kita survive. Iya, betul. Ya apa, malam masih siaran lah. Kita harus nge-MC berdua, berantem. Iya. Iya kan? Pernah kan? Pernah, dan Bapak nggak datang. Enggak, yang datang Bu. Banyak berarti ya. Yang datang yang udah mau naik panggung Bu. Iya. Ini lagi bete-betean, kebayang nggak nge-MC? Ini pasangan gitu yang di rumah kadang masih baik-baik, berangkat, make up dan segala macam, begitu mau ini sebel gitu. Yang nggak datang itu yang mana ya? Ada kawinan Astrid Melani. Siapa yang lebih cerewet dalam masalah anak-anak? Kalau cerewet sih udah pasti. Siapa yang cerewet, Cap? Dona lebih cerewet. Oh, terima kasih loh. Lebih banyak ngomongnya kan. Kalau saya ngomongnya dikit. Emang doyan ngomongnya. Oke. Lebih cerewet ya aku mungkin, tapi yang lebih banyak yang lebih strict, lebih banyak concern itu sebenarnya kamu.
Iya, lebih detail lah. Iya, Iya. ya memang bapak orangnya detail banget. Jadi sebenarnya aku sama Darius selalu menjaga kita nggak pernah berusaha untuk jangan ribut kalau masalah anak, ya kan, di depan anak juga. Terus yang lain selalu kalau ada apa-apa biasanya sih selalu dibicarakan. Jadi tiap memutuskan sesuatu untuk anak kayak sekolah, yang lain-lain atau segala macam, itu biasanya kita keputusan bersama gitu. Jadi semua diobrolin lebih. Dan sama anak juga lebih ngajak ngobrol dan nasihatinnya juga dengan diskusi sih. Cuma saking bapaknya di rumah Jarang marah, jarang. Anaknya kalau suruh tanya bapaknya, gak usah deh, Nggak usah. lebih baik gak jadi. Dia harus tanya bapaknya. Akhirnya jadi aku yang kesannya paling sering cerewet, dan saya paling kalau ada apa-apa gitu ya, aku yang bagian report sama Darius. Saya gitu. bagian beresin. Ini Kak, kita mau tanya Cap nggak? apa? Kenapa? Oh iya, Cap. tanya Cap. Cabi, Cap. Anaknya langsung cemberut mau tanya apa? Siapa yang main cerewet? siapa paling Cap, paling cerewet? cerewet siapa? Mama, papa? Equal. Equal. Selalu jawabannya gitu. Kalau Dia nggak mau Sabrina, take a side. dia always don't want take a side, bener. Jadi selalu kalau itu equal. Kamu lebih sayang siapa, mama apa papa? Sama. Dua-duanya. Dua-duanya, Gitu. iya. Kamu dua-duanya, nggak pernah yang pilih salah satu mama atau papa. Thank you, Cup. You're welcome. Mesti tanyanya Diego. Wow. Udah pasti maknya ya. Ih, seneng banget. Reta juga ketawa, tahu banget kayaknya. Iya. Sering curhatin Diego dia. Jawa. Cemen lo tak? Nanyanya apa sih dong? Masih cemen lebih cerewet. Ya dari aman lu ah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Algi Faradi 7. Penasaran siapa sih yang suka ngambekan? Ya sama lah jawabannya, sama siapa yang paling galak dan siapa yang paling suka ngambekan tergantung situasinya. Iya. Ya enggak? That's the answer. Iya. Ya mungkin Aku lebih gampang ke trigger. ada yang jawab ya. Iya. Baru kamu jawab gue. Dia dijawab duluan. Lebih gampang Ya ketiga. Darius tuh kadang hal-hal kecil itu kalau nggak sesuai sama apa ininya dia, itu jadi gampang bete gitu. Jadi gampang. Hal-hal kecil yang berulang-ulang. Oh, ini berat. Apa makna kata maaf buat kalian? Maaf, baru kepikiran sih apa ya? Berat kan? Iya, tapi sebenarnya kan samalah kayak yang diajarin orang tua ya. Ada dua kata yang tiga ya? Tiga kata yang paling berat untuk diucapkan kan biasanya. The magic words. Terima kasih. Tolong. Tolong. Gitu. Jadi ngucapin kata maaf itu ya bukan cuma sekedar kata, karena harus diikuti dengan ketulusan gitu. Mengakui bahwa memang itu satu hal yang nggak baik atau yang salah dilakukan dan mungkin menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Baik disengaja maupun nggak Iya. Dan iya, ketika diucapkan benar-benar harus paham bahwa oke, saya menyesal dan saya minta maaf gitu. So, Karena rasanya beda pasti. iya, Antara berasa kan kalau ya, maaf beneran ya. minta maaf sama cuma sekedar formalitas. Maaf ya. Maaf ya, tapi besok lagi gitu. Ya, kadang manusia bisa aja hilap melakukan kesalahan yang sama, tapi yang penting adalah maafnya itu kata kamu benar-benar dari dalam hati atau enggak. Sometimes kan kadang ada kesalahan yang memang berulang. Ya. Ya kan? Baik disengaja, habis tuh. Baterai. Jadi ya, Penting banget lah kata maaf itu kayak apa ya, one of the magic words sebenarnya yang bisa ketika misalnya buat kita berdua ya, ketika kita lagi ada problem, kita ngobrol dulu untuk sama-sama tahu perspektifnya masing-masing dan apa yang dirasain masing-masing dari satu kejadian itu, terus sampai benar-benar sadar mengerti maksudnya apa. Jadi pas akhirnya menyadari, oh ternyata, jadi kalau belum sadar ya kita akan bukan arguing ya, tapi diskusi gitu. Diskusi, enggak aku tuh gini,
dari sudut pandang aku rasanya kayak gini, Iya. bisa nggak dengan cara yang lain kayak gitu Karena kan. kadang orang ada yang nggak nyadar ternyata sebenarnya dia salah, ternyata dia melakukan Sebenarnya apa yang dilakukan sesuatu, tuh bikin pasangannya nggak pasangannya nyaman nggak misalnya, nyaman gitu kan. atau apa sakit hati Iya. atau apalah gitu. Dan itu biasanya ketika udah selesai, udah agree dengan isu yang dibahas, baru akhirnya ya udah I'm sorry gitu, Iya. maaf ya, udah. Sama seperti kayak aku say I love you, gitu kan ya, you don't say it if you don't mean it gitu, ya nggak? Maaf. Nggak, oh dia maaf ya, oh maaf, Iklan. Nah, masuk. maaf ya, Maaf cuma ya. satu. Mohon maaf ya Bu, saya cuma pesan sendiri. Mohon maaf Bunda. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Terakhir aja. Oh terakhir. Hah? Satu pilih Oh, salah dipilih. satu. Oh, dipilih. Dibaca dulu boleh. Baca dulu. Oh, oke. Siapa tahu Yang mana udah kita mau pernah jawab? lewat. Set. Wow. Itu aja. Ini udah biasa. Oh ya, Iya. kalau pernah berantem ya pernah lah, masa orang nikah nggak pernah berantem, nggak seru banget. Kalau habis berantem, bukan masalah berantemnya, setelah berantemnya itu, ya Apa? kan seru. Pas baikan gitu. Bacain baby. Ada keinginan untuk pindah ke Prancis nggak? Yang bentar lagi akan nyusul Diego yang gimana sih ini? Oke, inti pertanyaannya adalah ada rencana nggak buat pindah ke Dari Prancis? Maria Yosefin. Nah, ada rencana pindah ke Prancis nggak? Karena kan Diego bentar lagi mau nyusul Leo sekolah di sana. Silakan Bapak Darius dijawab. Kebetulan anak-anak memilih untuk ngejar cita-citanya jadi pemain bola ya, terutama Leo sama Diego yang cowok-cowok. Jadi kita sebagai orang tua ngerasa punya tanggung jawab untuk bisa ngasih kesempatan terbaik buat mereka belajar sepak bola. Dan Darius selalu memilih bahwa ya kiblatnya adalah Eropa. Ya, gitu. secara kualitas pengetahuan itu terus juga apa namanya Kompetisi dan lain-lain lah. fasilitasnya, infrastrukturnya di sana jauh lebih maju daripada kita. Itu harus kita akuin gitu ya. Tapi kalau bakat alam sampai Indonesia kan nggak kalah. Nah, karena ada keharusan, jadi mau nggak mau yang 2 nih akan sekolah ke Eropa untuk mungkin 3-4 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki terus, bisa Amin. nyekolahin terus gitu kan. Dan mudah-mudahan juga mereka bisa achieve goals-nya mereka untuk masuk ke sistem Sepak bola kompetisi Eropa. di Eropa gitu ya. Nah, Sabrina udah mulai nanya gitu, aku gitu kan. Aku di mana? Gitu. Cuma sementara ini Sabrina masih belum tahu mau ngambil majornya apa gitu. Ya. Ada beberapa pilihan tapi belum fix. Jadi kalaupun nanti akhirnya harus pindah, Sabrina juga harus sekolah di luar, ya berarti kemungkinan besar Donna yang akan nemenin anak-anak gitu. Terus kamu pasti semua aku. Saya motoran di sini Bu. Oh gitu. Saya kerja Bu, kerja. Saya kerja keras. Ya selama masih main motor nggak apa-apa lah ya kan? Cuma kalau ditanya pindah ke Prancis atau enggak, belum tahu. Sementara ini sekolah yang memang bisa memungkinkan Leo sama Diego yang masih underage itu Dan belajar terima di sana. international student untuk Iya, akademi itu adanya sepak di bola. Prancis. Nggak Iya. tahu mungkin nanti tahun-tahun ke depan buka ada sekolah baru di negara lain yang mungkin Tadi itu lebih di Spanyol, di Belanda, kasih atau di kesempatan mana. mereka gitu, atau ternyata mereka kena scouting dan pindah lagi ke negara lain, kita nggak tahu gitu. Jadi Iya. pindahnya mungkin ke Eropa, negaranya belum tahu di mana. Ya, doakan ya, semoga jadi aku tinggal di Eropa. Kopinya Langsung pahit ya, emang pahit kopi. Oke, pertanyaan hari ini sudah dijawab semua. yes, 9 pertanyaan kita sudah jawab. Semoga menambah pengetahuan kalian. Semoga bermanfaat ya. Ini nggak ada yang mau bahas apa politik gitu. Isu kita Ya nanti di episode Kan selanjutnya cuma, Pak, ini ya. udah durasinya udah terlalu panjang ya. Jadi nanti kamu bisa ngajuin aja pertanyaan-pertanyaan sama kita. Kita akan berusaha untuk menjawab. Kalau nggak jawab, ntar pertanyaan saya lempar. Iya. Gitu. Oke, thank you so much buat semua pertanyaannya. Ya. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. apa nama programnya? Kita belum ngasih tahu loh dari Ini apa awal. nama dulu. programnya? Coachella. Coachella. Summer challenge.
Couple Challenge, Oke. Coachella, bukan yang itu. Coachella kan yang musik-musik itu di Amerika, saya belum pernah loh. Mungkin bisa diajakin Emang jalan. ibu suka? Suka kan? Ibu tahu ya, ibu. Tahu kan waktu itu pernah ada Blackpink ya kan, terus Beyonce. Emang ibu suka Blackpink? Nggak tahu, ada nggak? Kayaknya pernah ada deh. Pokoknya di Amerika lah gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa bikin Coachella di Amerika. Coba tolong Saya sponsor. tahu ada Harry Styles waktu itu. Oh, Harry Styles. Terus siapa lagi? Bareng sama Harry Potter. Terus Harry Potter. Terus ada juga yang penyanyi Indonesia juga sempat ada di sana terus. Siapa namanya? Siapa? Nicki Minaj. Bukan. Nicki Tirta. Bukan. Bukan. Ini siapa? Zevanya. Hah? Niki Zevanya. Nicki Nicki Zevanya, Zevanya. bareng sama Brian. Ya, Brian iya, McBride. yang itu yang rapper itu ya. Iya, tapi itu hebat. Keren Top- banget lah, top banget bisa itu go berdua. internasional, Dan sukses ya. Nicki juga luar biasa perjuangan. Dia dari penyanyi cilik. Kok kamu tahu? Tahu lah Bu, saya follow Instagramnya. Wow, jadi mungkin next time bisa tanya siapa aja cewek-cewek yang follow sama Darius. Udah ya guys, bye.